Di sini saya akan memberikan tema adab bermuamalah di era society 5.0. Nama saya Oka Syaputra, saya dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Misbahul Huda dari kelompok 4. Oke, kembali di kelompok 4. Kita di sini udah kedatangan dua narasumber yang lebih asik nih. Kita akan podcast dengan tema adab bermuamalah di era society 5.0. Ayunda, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Udah siap belum nih kakak-kakak? Siap dong. Adab bermuamalah di era society 5.0. Nah, muamalah sendiri itu kan artinya timbal balik atau saling berbuat. Jadi di sini tuh artinya saling berbuat antara satu orang dengan orang lain. Nah, jadi saling feedback. Ini kayak kita gini. Ya, ini maksudnya. Dari Ayunda Dian, gimana sih ini kalau dari korelasi ini dalam bermuamalah? Korelasi itu kan hubungannya ya. Nah, hubungan kita berpendapat di era society 5.0 itu pastinya ada dong hubungannya, dimana kita pada zaman kita berpusatnya pada teknologi. Nah, dalam menyampaikan pendapat juga kita menggunakan internet, sosial media gitu. Nah, dalam berpendapat di era society 5.0 itu memudahkan kita menyampaikan pendapat kita agar bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Jadi kita ini udah serba online ya. Iya. Udah banyak nih contohnya Zoom. Iya. Oke, dari Ayunda Ayu lagi berarti. Bagaimana sih menurut Ayunda Ayu adab yang harus dilakukan dalam bermuamalah di era society ini? Nah, yang pertama itu kita harus sopan santun dalam berpendapat. Jadi kita menyampaikan pendapat itu harus dengan sopan santun, jangan dengan kata yang kasar atau yang tidak baik untuk didengar. Nah, yang kedua itu sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Gak mungkin kan kita menjelasin tentang yang bukan bagian dari kita gitu. Oh, jadi pendapat itu harus sopan santun. Jadi biar saling menghargai pendapat dari orang lain juga, biar orang lain juga paham dari pendapat kita. Iya. Dari Ayunda Dian, adakah kaitannya adab berpendapat di era seperti ini dengan menggoda? Pastinya ada dong, yang namanya kita mahasiswa kader gitu kan, pasti kita mainnya sama pendapat. Nah, kaitannya dengan trilogi IMM itu, yang pertama itu kan religius. Nah, kita dalam berpendapat harus menyampaikan pendapat itu yang benar, seperti apa yang dikatakan oleh Ayunda Ayu tadi, harus sesuai dengan, harus sopan santun dalam menyampaikan pendapat. Nah, dalam poin religiulitas ini kita nggak boleh menyampaikan pendapat yang itu isinya hoax. Kita nggak boleh menyampaikan pendapat yang mengadu domba orang satu dengan orang yang lain gitu. Terus yang kedua ada poin intelektualitas. Nah, kita sebagai kader IMM kita harus menyampaikan pendapat itu sesuai dengan kapasitas keilmuan yang kita miliki. Nah, nanti pada akhirnya apa yang kita kasih masukan, yang kita beri saran itu bisa kita tanggung jawab pada akhirnya nanti gitu. Terus poin yang ketiga itu ada humanitas. Nah, dalam humanitas itu sendiri kan artinya hubungan antara kita sebagai kader kepada masyarakat kan. Nah, di sini kalau menurut saya hubungannya itu kita bisa menyampaikan pendapat kita dalam dalam sosialisasi masyarakat. Nah, kita misalnya kita punya ide-ide,
harusnya tatanan masyarakat itu kayak gini, yang baiknya itu kayak gini gitu. Itu aja sih. Oke, berarti kalau kita berpendapat itu harus sesuai dengan data ya? Iya, harus Sesuai dengan data, terus juga kapasitasnya harus maksimal memungkinkan. Jadi kalau kita berpendapat itu harus dengan data, jadi nyampainya juga enak ke masyarakat atau yang lain biar langsung dipercaya. Dari Ayunda Ayu. Betul. Ini kan semakin perkembangan teknologi semakin melesat nih di era society ini untuk memudahkan kita mencari informasi dan lain-lain, berita lainnya. Nah, menurut Ayunda Ayu ini bagaimana tantangannya di era society ini? Oke, tantangannya itu di dunia maya dan dunia nyata. Nah, kalau di dunia nyata itu kan pasti tantangannya ada tempat dan ada kesempatan. Tapi kita nggak punya keberanian nih. Jadi kita nggak bisa menyampaikan pendapat kita. Nah, itu tantangannya itu harus ada keberanian. Mungkin yang kedua itu apa ya? Tantangannya itu diskriminasi. Jadi kadang di suatu tempat itu ada yang membedakan audiensnya dengan yang lain. Mungkin Dan menurut Ayu sendiri, Ayunda Ayu. mungkin menurut saya tuh seharusnya jika kita berpendapat harus sesuai dengan fakta, karena jika tidak sesuai fakta itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan data-data yang kurang misalnya. Terima kasih dari kelompok 4. Bila itu sabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Udah sebelum nih kakak-kakak. Kakak-kakak Ayunda ya, Ayunda di Mana sih Ayunda aja? yang enak itu. Bebas lah. Apa ya? Ayunda aja. Ayunda aja. Ayunda.